Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ladaihim afdalul karamat wa ba'du. Salah satu kelebihan dari Nabi Musa alaihissalam adalah bisa berinteraksi langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nah, suatu saat Nabi Musa kesal karena berdakwah bertahun-tahun tidak mendapatkan pengikut sesuai dengan ekspektasinya, sehingga Nabi Musa geram dan demo kepada Nabi Adam alaihissalam. Beliau minta izin kepada Allah agar dipertemukan dengan Nabi Adam alaihissalam. Maka Allah mengizinkan, bertemulah Nabi Musa dengan Nabi Adam alaihissalam. Lalu kata Nabi Musa, "A'anta Adam? A'anta alladhi khalaqaka Allahu biyadihi wa nafakha fika ruhah?" Apakah engkau yang namanya Nabi Adam itu? Apakah engkau yang Allah menciptakanmu sendiri dengan tangannya dari tanah, kemudian Allah tiupkan kepadamu ruh buatannya? Nabi Adam menjawab, "Na'am." "Anta Musa? Apakah engkau yang namanya Musa itu?" "Betul." "A'anta Allah, a'anta alladzi kallamaka Allah?" Apakah engkau yang Allah bisa langsung berinteraksi dengan Allah? "Ya." "Limadza ta'ti?" Kenapa kau menemui aku? Kata Nabi Musa, "Lima ahbatta nafsaka wa dhurriyyataka minal jannati ilal ard." Kenapa engkau dengan kesalahanmu sehingga Allah menurunkan dirimu, istrimu dan keturunanmu yang asalnya sudah enak di surga ke bumi? Nabi Adam kemudian merespon, "Anta alladzi anzalta ilaika Allahu at-Taurat?" Apakah engkau Nabi yang katanya Allah turunkan kepadamu kitab yang namanya Taurat? "Ya." "Akhatamtaha?" Apakah engkau sudah pernah membaca dan menghatamkannya sering? "Tidakkah engkau mendapatkan dalam kitab Tauratmu sebuah firman dari Allah Subhanahu wa taala, fa'asa Adamu rabbahu faghawa?" Maka kemudian Adam alaihissalam asok mengingkari perintah Allah, yaitu agar tidak memakan buah khuldi. Kemudian Allah benduk dan menurunkannya dari surga ke bumi. Kata Nabi Musa, "Ya, aku membacanya itu dan sering." Maka kata Nabi Adam, "Falima lum tani?" Kenapa engkau salahkan aku fi amrin qad qadahu Allahu arba'ina aman qabla an yakhluqani? Kalau memang engkau sudah sering membaca Taurat dan engkau berjumpa dengan firman Allah yang tadi, kenapa engkau salahkan aku? Kalau aku harus memakan buah khuldi sehingga dengannya Allah menurunkan aku, istri dan keturunanku dari surga ke bumi, eta teh sudah skenario Allah. menurunkan Nabi Adam dari surga ke bumi teh itu teh sudah rencana
Allah, karena memang tujuan Allah pertama kali menciptakan manusia itu hendak ditempatkan di mana? Di bumi atau di surga? Wa idz qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata, aku akan menciptakanmu wahai Adam sebagai khalifah di bumi, bukan di surga. Terus kenapa Allah mampirkan terlebih dahulu ke surga? Maka kata malaikat waktu itu, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihuka wa nuqaddisu lak. Tuhan, kenapa engkau menciptakan makhluk yang justru nanti akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi? Coba perhatikan jawaban Allah. Allah tidak mengatakan, ya nanti akan merusak, tidak. Atau tidak akan, saya jamin, juga tidak. Perhatikan jawaban Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu dengan segala rencana aku. Anehnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, saat Nabi Adam dan istri diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi, katanya dimarahi, tapi justru dibekali dengan doa, yang justru dengan doa itu dosa-dosa Nabi Adam diampuni. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi, maka Nabi Adam langsung diberikan doa oleh Allah yang isinya adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan, kami sudah mendolimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak maafkan aku, maka pasti kami akan menjadi hamba-hamba yang merugi. Jadi kalau Nabi Adam harus turun ke bumi teh, itu bukan kehendak Nabi Adam, tapi sudah skenario dari Allah. Ternyata ada sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kalau kata Rasulullah, cicing, kami yang maha tahu akan segala rencana aku. Apa artinya? 3. Surat Al-Hadid ayat 21 sampai 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Semua yang sudah kami timpakan kepada dirimu wahai manusia, dan semua yang terjadi di muka bumi ini semuanya sudah diskenariokan bahkan 40 tahun sebelum Allah menciptakan makhluk yang namanya manusia. 1. Likaila taksau ala ma fatakum, agar apabila ada yang luput darimu, kamu tidak kemudian menyesal bahkan putus asa. Yang kedua, wala tafrahu bima atakum, kata Allah, agar apabila kalian mencapai sebuah achievement, sebuah kesuksesan, tidak membuat dirimu itu tepuk dada. Eta teh sama sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirimu hanya sebagai sababiyah. Tong song. Dan yang penting yang ketiga, Allah ingin ngasih tahu kepada kita sebagai keturunan Adam bahwa kalian wahai manusia, termasuk yang ngomong, pasti berbuat salah, pasti pernah berdosa. Kullu bani adama khata'. Khata' itu bukan berbuat dosa sekali, tapi berulang-ulang. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang sering berbuat dosa, dia yang juga berkali-kali dan berulang-ulang bertaubat. Itu tujuan yang inti dari Allah, bahwa anak keturunanmu wahai Adam pasti juga sering berbuat salah. Dalam sebuah hadis saya baca, saya lupa lagi perawinya, tapi hadis ini sahih. Andaikan manusia yang hidup di muka bumi ini tidak ada yang berdosa, aku akan ciptakan, kata Allah, sebuah perkampungan yang di dalamnya ada manusia yang berdosa. Kenapa? Karena Allah sudah mengecap dirinya itu apa? Tawwabur Rahim, zat yang mengulang-ulang memberikan ampunan, Pak.
Maka saudaraku ikhwatul iman, kalau lapar sekarang silakan makanlah sekarang, jangan bergumam. Begitu juga kata Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin, kalau Anda berdosa sekarang, mohon ampunlah sekarang, tongdungan tahun haru. Kalau Anda merasa setahun sebelum ini banyak dosa, nah Ramadan dimanfaatkan, kata Allah, tong nungguan Ramadan bulan atau tahun depan, kan pasti hirup kayak. Ini inti dari kenapa Nabi kita Muhammad SAW menceritakan dialog demonstratif antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Adam alaihissalam. Bukan berarti ketika kita terjebak dalam sebuah dosa lalu kita berkata, "Kunaon mabok?" Sudah skenario Allah. Untuk itu. Tapi Allah hendak menyatakan, wahai keturunan Adam, dirimu nanti juga akan seperti ayahmu Adam, berdosa. Maka segera ucapkan, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu saja saudaraku yang bisa sampaikan. Semoga ada hikmahnya, meskipun ini pernah saya sampaikan tapi banyak yang belum mendengar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.